dukun, peramal, penyamun ini, Bapak Ibu sekalian, ini mereka adalah wali-wali syaitan. Supaya jelas gini, di muka bumi ini cuma ada dua jalan. Nggak ada jalan ketiga, cuma dua saja. Satu benar, satu salah. Apa itu jalan yang benar? Ini jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kalau kita patuh ambil jalan menuju ke Allah ini, ujungnya surga. Kita akan dibalas surga nikmat abadi. Di dunia pun akan dapat panduan hidup. Juru bicaranya Allah yang menyampaikan adalah para nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Kalau ibu-ibu datang kepada para alim, ulama, para dai, maka akan dipandu kepada agama Allah. Ya, penyambung lidah dari para rasul dan ke agama Allah, ujungnya surga, kan gitu. Ini jalan yang benar, gak ada jalan yang ketiga. Jalan yang kedua ini jalan salah, jalannya iblis. Gak ada jalan ketiga. Iblis siapa? Ini orang satu sosok dari kalangan jin yang kufur kepada Allah. Ini ujungnya akan membawa ke neraka, gak ada tempat lain, dia akan ke neraka. Juru bicaranya siapa? Ini dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Kalau kita berteman sama mereka pasti dibawa pandu ke jalan syaitan, pasti ke neraka. Tentukan jalannya, gitu kan? Jadi cari jalan Allah. Nah, kita disuruh berdoa kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bergantung pada Allah. Jadi nggak boleh kepada dukun-dukun ini, karena mereka adalah juru bicaranya syaitan. Ustadz, saya ingin suami saya sayang sama saya. Baik, nggak usah bawa fotonya suami ke dukun. Nah, itu. Nggak usah minta sama mereka. Bagaimana caranya? Itu kan lintas alam ya. Maksudnya lintas alam itu kita bawa fotonya ke dukun, dukun minta tolong sama jin. Allah buat jin ini tidak tampak sama mata kita. Kita juga tidak disuruh berinteraksi, bahkan dilarang interaksi sama mereka. Nggak perlu kita ngobrol, nggak perlu berteman, nggak perlu nikah, nggak perlu nggak perlu. Kita cuma tahu ada makhluk Allah namanya jin, selesai. Tentu di alam jin ini sama manusia ya, ada 3 golongan. Ada di alam jin namanya jin beriman, sebagaimana manusia beriman. Kalau ini jin beriman sudah tahu dia tidak akan mungkin interaksi sama manusia. Itu yang Allah sebutkan dalam surah jin, surah nomor 62 dalam Al-Quran. Ya. Allah gambarkan tentang jin-jin beriman itu ada. Ya, dan setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha di tahun ke-10 dari masa kenabian di Mekah, dan meninggal juga Abu Thalib, ditinggal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, karena Nabi SAW sedih sekali pada saat itu, yang membela dakwah meninggal 2 orang gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabinya Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar. Kejadian yang pertama, masuk Islamnya jin Nusaybin. Nusaybin ini wilayah di Irak. Dan yang kedua, kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj sering kita dengar, tapi jin Nusaybin ini masuk Islam jarang orang dengar ya. Padahal sebenarnya dia ini termasuk hiburan Allah untuk Nabinya Muhammad SAW. Kalau kalangan manusia, hai Muhammad tidak beriman sama kau, ada kalangan jin yang beriman. Tetapi di sini Nabi SAW tidak menyuruh kita, ayo nih ada jin yang masuk Islam, kenalan sama mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, waktu itu menemani Nabi, menggambarkan bagaimana pertemuan Nabi dengan jin Nusaybin itu. Beliau mengatakan, saya sedang jalan bersama Nabi SAW di satu wilayah padang pasir. Kemudian beliau menggaris sebuah garis di tanah dan memberikan isyarat agar aku tidak melewati garis itu. Nabi bilang, jangan lewatin garis ini ya. Lalu aku melihat Nabi sendiri jalan terus ke padang pasir sampai di satu titik, lalu beliau baca Quran. Gak lama kemudian datang banyak laki-laki yang menggunakan baju putih, kepala mereka seperti kendi-kendi air. Kata Abdullah bin Mas'ud, duduk mengurumuni Nabi, mendengarkan ayat, dan Nabi mengatur mereka dengan tongkat beliau. Setelah itu mereka bubar semuanya, lalu Nabi kembali dan mengatakan, hai Abdullah bin Mas'ud, tadi itu adalah saudara-saudaramu atau saudara kalian dari kalangan jin yang beriman. Ya, dari kalangan jin yang beriman. Berarti ada mereka beriman. Tapi Nabi tidak bilang, hai Abdullah bin Mas'ud, ayo kesini yuk, kenalan sama mereka. Gak ada. Dari sini juga kita ambil pelajaran, berarti tidak perlu punya khadam. Ya. Oh, saya kan punya khadam Ustaz, penjaga dari jin muslim. Gak ada. Nabi sendiri gak punya khadam dari jin. Abu Bakar sama Umar gak pernah dukil dalam riwayat punya khadam dari jin. Gak ada. Gak perlu minta tolong, gak perlu kenal mereka, gak perlu panggil mereka, gak perlu nikah sama mereka, gak perlu apa-apa sama mereka. Kan gitu. Nah dukun-dukun ini, ya, karena mereka harus menjadikan sebagai iblis sebagai pimpinannya, ini kalangan jin, maka dia pun bergantung sama mereka. Gitu ya. Jadi ada jin beriman, ada orang mukmin beriman. Ini dua-duanya sudah saling tahu, tidak akan interaksi. Ibu makin belajar agama, makin tahu, oh saya tidak perlu kenalan sama jin. Sudah selesai kan gitu. Golongan kedua namanya jin fasik. Di alam manusia juga ada manusia fasik. Ini maksudnya muslim tapi masih bermaksiat. Ya. Masih membunuh, masih riba, masih mencuri gitu-gitu ya. Ini namanya fasik. Di alam manusia ada, di alam jin ada. Yang ketiga ada kafir. Jin kafir sama manusia kafir. Ini sama kafir-kafir ya. Nah di alam jin Bu, yang fasik sama kafir disatukan namanya syaitan. Golongan syaitan inilah yang suka menyesatkan manusia. Di antaranya
kerjasamanya kalangan dukun, peramal, penyamun, penyihir ini dengan syaitannya jin. Bukan semua jin. Kalau jin beriman tidak akan. Ya, gitu. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita mau, misal tadi saya kasih contoh, bagaimana supaya suami saya mau suami saya sayang dan cinta sama saya, Ustaz. Atau seorang laki-laki mengatakan saya mau istri saya ya supaya suka sama saya misalnya. Maka caranya manusiawi aja. Tatapan mata yang syahdu, lisan yang santun, tangan yang ramah, kan gitu. Penuh hidupnya dengan royalitas dan loyalitasnya. Ya, dia siap berkorban untuk pasangannya, selesai. Akan cinta dia, kan gitu. Tapi kalau dia kasar, dia jahat, dia selingkuh atau apa, itu kan akan membuat orang tidak suka, kan gitu. Nah itu alam manusia. Jadi nggak perlu kita, atau misalnya pun ada foto antara kita sama suami, sama istri, kirim foto kita pribadi misalnya, itu cukup. Untuk apa dibawa ke dukun ini? Kan itu. Sehingga syaitan masuk ke rumah kita untuk menengahi di antara kita, sama sekali nggak diperlukan. Sama sekali nggak diperlukan. Nah itu sebagai contoh saja. Cukup banyak cabang-cabang atau masalah-masalah yang dikerjakan oleh para orang-orang perusak ini. Ya, dulu di Indonesia nama mereka dukun. Penampilannya rambutnya gondrong, gelap mukanya, pakai tongkat, kepalanya tengkorak, menakutkan gitu kan. Kalau sekarang sudah banyak ganteng-ganteng sama cantik-cantik itu dukunnya. Ya, sudah tidak ke situ lagi alamnya mereka. Dulu dukun-dukun ini di beberapa perkampungan kita, saya pernah baca sendiri berita itu, sampai karena mereka ada melakukan pelecehan seksual, mereka ada menipu masyarakat, akhirnya kebongkar kedoknya, sampai ada yang dibakar. Pernah dengar gak? Ada yang dibunuh, ada yang dibakar itu ya. Nah mereka ganti nama. Dan ganti nama gak nanggung-nanggung ini. Ganti namanya kepada orang pintar. Paranormal, di atas orang normal. Ini luar biasa. Makanya jangan pakai istilah itu istilah mereka itu. Salah. Saya kemarin Ustadz ke orang pintar. Orang pintar itu profesor, alim ulama itu orang. Dukun jangan dibilang orang pintar. Ini salah, ini orang bodoh. Karena bodohnya mereka minta sama jin. Di Saudi Bu, ada satu kelompok dibentuk oleh pemerintah Saudi, ada kementeriannya ya. Kelompok Hizbah. Hizbah ini menegakkan yang ma'ruf, melarang dari mungkar. Mereka ada kementeriannya sendiri. Ya, mereka biasa naik mobil kalau lagi waktu sholat itu keliling-keliling. Kemudian kalau ada waktu sholat diingat, ayo sholat. Nah gitu ya. Saya nggak tahu kalau terakhir-terakhir ini mungkin ada perubahan di Saudi, tapi waktu saya masih mahasiswa di sana itu ketat sekali gitu. Ya, semua toko harus tutup kalau waktu sholat waktu itu ya. Harus tutup semuanya. Sampai orang tinggalkan. Tidak ada orang berani mencuri. Ambil barang, ketangkap, potong tangan. Kan itu. Jadi memang peraturan-peraturan itu berjalan. Nah, salah satu tugas mereka di kementerian ini, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, menangkap para dukun dan peramal penyihir. Gitu. Saya pernah nonton cuplikan, pimpinannya kelompok ini, yang pemerintah Saudi dibentuk, itu menangkap dukun-dukun. Ada satu dukun, dia anggap dirinya dukun paling hebat dan ada di Saudi. Ya. Kalau tidak salah orang dari Mesir dukun itu. Terus ditanya sama dia tanya sama syekhnya itu, waktu dia lagi ditangkap, bagaimana kok bisa tangkap saya? Padahal saya sudah menyebarkan sekian banyak jin, syaitan di sini, ya, di tempat saya. Masalah disebutkan ribuan. Dia bilang kamu lupa, bahkan kamu tidak tahu dan tidak sadar kalau Nabi SAW sudah bersabda, siapa yang membaca pada saat keluar dari rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Maka malaikat akan berkata, engkau telah terlindungi dan tercukupi. Dan semua syaitan yang bertemu sama temannya melihat orang ini yang membaca doa ini akan berkata, bagaimana bisa kita ganggu dan sesatkan orang ini sementara dia sudah tercukupi dan terlindungi. Saya yakin saya baca doa itu. Tidak akan pernah ada jin yang berhasil, syaitan mau untuk menutupi, aku bisa menangkapmu.